Malam turun di Nganjuk seperti kain kafan basah yang ditarik perlahan menutup wajah kota. Lampu-lampu neon di Jalan Panglima berpendar pucat, sementara hujan tipis turun tanpa suara, seolah langit tak ingin menarik perhatian makhluk-makhluk yang berkeliaran di sela bayang-bayang. Di sebuah bar tua bernama Reruntuhan Senja, 3 perempuan duduk mengelilingi meja kayu bundar yang sudah terkelupas. Mereka tak saling mengenal dengan baik, hanya dipertemukan oleh kebiasaan yang sama. Datang saat malam terlalu sunyi untuk ditanggung sendirian. Laras, yang rambutnya selalu diikat rendah dan matanya menyimpan lelah yang tak bisa disembunyikan kosmetik, mengaduk minumannya tanpa minat. Di hadapannya, Miranti tersenyum tipis, seolah senyum adalah topeng yang ia pakai agar tak terlihat rapuh. Sementara di sisi kanan, dia, perempuan dengan tatapan tajam seperti pernah melihat sesuatu yang tak ingin diingat, menatap ke arah panggung kecil di sudut ruangan. Di sana, berdiri sebuah gendang besar berlapis kain merah kusam, benda baru yang dibawa pemilik bar dari sebuah rumah tua di pinggiran Nganjuk. Katanya ini gendang penari istana zaman dulu. Bisik bartender yang entah sejak kapan berdiri di belakang mereka, suaranya pelan seperti takut membangunkan sesuatu. Penarinya mati mengenaskan. Sejak itu, siapapun yang menabuhnya akan mendengar langkah kaki di belakangnya. Laras terkekeh kecil, mencoba meremehkan cerita itu, namun tawanya berhenti saat terdengar bunyi dum pelan dari arah panggung, padahal tak seorang pun menyentuhnya. Miranti memalingkan wajah perlahan, dan dia merasakan udara di ruangan berubah dingin, seolah jendela-jendela terbuka tanpa mereka sadari. Gendang itu berdiri diam, namun kain merahnya bergerak pelan, seperti disentuh angin yang tak kasat mata. Laras bangkit, mungkin karena penasaran, mungkin karena ingin membuktikan bahwa ketakutan hanyalah ilusi murahan. Ia melangkah ke panggung dan berdiri di depan gendang. Tangannya terulur ragu, lalu menabuhnya sekali. Dum. Suaranya dalam, berat, seperti detak jantung raksasa yang lama tak berdetak. Seketika lampu bar berkedip. Di belakang Laras, bayangan memanjang di dinding, namun bayangan itu tak mengikuti geraknya. Bayangan itu menari. Gerakannya gemulai, tangan-tangannya melengkung anggun, namun lehernya miring tak wajar, seperti patah dan tak pernah diperbaiki. Miranti berdiri, napasnya tercekat. Dia memejamkan mata sesaat, karena ia pernah mendengar kisah tentang penari bernama Ratnaningrum yang dibunuh oleh kekasih cemburunya setelah menolak berhenti menari untuk pria lain. Konon, tubuhnya dibuang di balik panggung pertunjukan, dan gendangnya diwarisi oleh roh yang tak pernah puas. Laras tertawa gugup, tak menyadari bayangan itu semakin dekat. "Kalian lihat? Tak ada apa-apa," katanya, namun suaranya gemetar. Tiba-tiba terdengar suara gelang kaki berdenting pelan. Tak ada siapa-siapa di panggung selain Laras dan gendang itu, tapi suara itu jelas, berirama, mengikuti ketukan yang entah siapa yang menabuh. Dia berteriak agar Laras turun, namun sudah terlambat. Rambut Laras tergerai sendiri, terlepas dari ikatannya. Tubuhnya bergerak pelan, lalu berputar, mengikuti irama yang tak terdengar oleh telinga biasa. Matanya kosong, bibirnya tersenyum tipis dengan sudut yang terlalu lebar untuk wajahnya. Miranti menangis, memanggil namanya, namun Laras tak menjawab. Gendang itu menabuh dirinya sendiri kini, semakin cepat, semakin keras, dan Laras menari di atas panggung kayu yang berderit. Lehernya perlahan miring ke kiri, persis seperti bayangan di dinding. Satu suara patah terdengar samar, seperti ranting diinjak. Musik berhenti. Laras terjatuh. Lampu kembali stabil, seolah tak pernah ada yang aneh. Miranti dan Diah berlari mendekat. Laras terbaring diam, lehernya miring dengan sudut yang tak mungkin diperbaiki. Namun bibirnya masih tersenyum, dan dari sudut matanya mengalir air mata tipis. Di belakang mereka, gendang itu diam, namun kain merahnya basah oleh sesuatu yang bukan hujan. Bartender hanya berdiri jauh, tak terkejut, seolah sudah tahu bahwa setiap benda tua membawa cerita,
dan setiap cerita butuh korban agar terus hidup. Malam di Nganjuk kembali sunyi, tapi di sudut bar itu, satu kursi kini kosong untuk selamanya. Sementara dua perempuan yang tersisa saling menatap dengan kesadaran pahit bahwa kisah mereka baru saja dimulai. Hujan di Nganjuk belum reda ketika Miranti dan Diah meninggalkan bar itu dengan langkah goyah. Namun kota seolah pura-pura tak tahu bahwa satu nyawa baru saja diambil dengan cara yang tak masuk akal. Kabar kematian Laras diselimuti alasan sederhana. Kecelakaan tragis di panggung akibat terpeleset, leher yang patah dianggap kesialan biasa, dan gendang merah itu dipindahkan ke gudang belakang seakan cukup dengan menutup pintu maka arwah pun ikut terkurung. Dia tak kembali ke bar sejak malam itu. Tetapi Miranti, yang diam-diam menyimpan rasa bersalah karena tak menghentikan Laras lebih cepat, datang lagi seminggu kemudian, mungkin untuk membuktikan bahwa rasa takut hanyalah sisa trauma. Bar itu terasa berbeda, lebih lengang, dengan aroma kayu lembab dan asap rokok yang tak pernah benar-benar hilang. Namun ada satu wangi lain yang menyusup pelan, manis dan menusuk, seperti campuran melati dan besi berkarat. Di atas meja sudut tempat mereka dulu duduk, tergeletak botol parfum kecil berwarna ungu gelap dengan tutup perak berukir. Tak ada yang mengaku membawanya, bahkan bartender pun menggeleng ketika ditanya. Ada yang meninggalkannya, katanya pelan, atau mungkin ada yang ingin kau menemukannya. Miranti tertawa hambar. Tetapi tangannya tetap meraih botol itu, membuka tutupnya, dan menghirup aromanya dalam-dalam. Seketika ingatan tentang mantan kekasihnya, Arkan, menyeruak, pria yang meninggalkannya demi perempuan lain dengan alasan klise bahwa cinta Miranti terlalu menuntut. Aroma itu membungkusnya seperti pelukan lama yang dirindukan, hangat dan menjanjikan sesuatu yang telah hilang. Tanpa berpikir panjang, ia menyemprotkan parfum itu ke pergelangan tangannya, dan dunia terasa sedikit lebih ringan. Lampu bar tampak lebih terang, musik terdengar lebih merdu. Saat ia melangkah keluar, seseorang berdiri di bawah lampu jalan, sosok yang dikenalnya bahkan dalam cahaya redup, Arkan. Ia tersenyum seperti dulu, mendekat tanpa ragu, memeluk Miranti dengan erat, dan berbisik bahwa ia telah salah meninggalkannya. Hujan berhenti seketika, seolah kota pun memberi restu pada pertemuan itu. Dia, yang kebetulan melintas di seberang jalan, melihat Miranti berbicara sendiri, memeluk udara kosong, tertawa kecil di tengah trotoar basah. Dia memanggil namanya, tetapi Miranti tak menoleh. Matanya terpaku pada sosok yang hanya ia yang bisa lihat. Sejak malam itu, Miranti tak pernah melepas parfum itu, menyemprotkannya setiap pagi dan sore, dan setiap kali aroma itu menyebar, Arkan muncul lebih nyata, lebih hangat, bahkan bisa menggenggam tangannya dan menghapus air matanya. Mereka berjalan bersama menyusuri alun-alun Nganjuk, duduk di bangku taman, berbagi tawa yang tak terdengar oleh orang lain. Namun setiap kebahagiaan selalu menuntut harga. Dia mulai menyadari ada yang tak beres ketika wajah Miranti kian pucat, matanya cekung, dan tubuhnya kurus seolah sesuatu menggerogoti dari dalam. Di rumahnya, cermin-cermin mulai retak halus, dan bayangan Miranti tak lagi bergerak selaras dengannya. Kadang bayangan itu berdiri diam saat ia melangkah, kadang tersenyum lebih dulu sebelum bibirnya bergerak. Suatu malam, dia memaksa masuk ke apartemen Miranti setelah tak mendapat jawaban panggilan selama berjam-jam. Bau parfum itu menyengat lebih kuat dari sebelumnya, memenuhi ruangan seperti kabut tak terlihat. Di ruang tamu, Miranti duduk di lantai, tertawa pelan sambil bersandar pada bahu kosong. Tangannya seolah digenggam seseorang. Dia kembali. Dia, bisiknya, dia tak akan pergi lagi. Dia mencoba meraih botol parfum di meja, tetapi Miranti menepisnya dengan kekuatan yang tak pernah ia miliki sebelumnya. "Jangan sentuh dia," teriaknya. Matanya memerah, bukan karena marah, melainkan karena kurang tidur dan sesuatu yang lebih gelap. Lampu berkedip, dan dia merasakan hawa dingin menyapu tengkuknya. Di cermin besar ruang tamu, dia melihat pantulan yang tak sesuai. Miranti duduk sendirian, tetapi di belakangnya berdiri sosok pria tinggi dengan wajah kabur, matanya kosong seperti lubang tanpa dasar. Tangan sosok itu perlahan menyentuh kepala Miranti, bukan dengan kasih sayang,
melainkan seperti seseorang memegang boneka yang akan dipatahkan. Dia menjerit dan melempar botol parfum itu ke dinding. Kaca pecah, cairan ungu mengalir di lantai seperti darah tipis. Aroma manis berubah menjadi anyir menyengat, dan dalam sekejap, sosok di cermin tersenyum lebar sebelum menghilang. Miranti terdiam, tubuhnya limbung, lalu jatuh tak sadarkan diri. Ketika ambulans datang, dokter hanya menemukan gagal jantung mendadak sebagai penyebab kematian, sementara botol parfum yang pecah itu entah bagaimana kembali utuh di meja, tanpa retakan sedikit pun. Dia berdiri membeku, menyadari pola yang mulai terbentuk. Benda-benda yang muncul tanpa asal, kisah yang berujung pada kematian, dan kota nganjuk yang menelan semuanya tanpa protes. Di sudut ruangan, aroma melati bercampur besi masih menggantung tipis, seolah menunggu seseorang yang cukup putus asa untuk menyemprotkannya lagi. Kematian Miranti dinyatakan sebagai serangan jantung mendadak. Sama seperti Laras yang disebut kecelakaan panggung, dan Nganjuk kembali menjalani rutinitasnya dengan ketenangan palsu yang terlalu rapi untuk kota sekecil itu. Namun ada satu orang yang tak bisa menelan penjelasan sederhana tersebut. Seorang penyelidik bernama Bramasta, pria berusia hampir 40 dengan garis lelah di wajahnya dan kebiasaan memperhatikan detail yang orang lain abaikan. Ia pertama kali datang ke bar, reruntuhan senja, bukan untuk minum, melainkan karena laporan tak resmi tentang dua kematian yang entah kenapa selalu berputar di tempat yang sama. Pemilik bar mencoba tersenyum ramah, menyuguhkan kopi, dan mengulang cerita tentang kecelakaan serta penyakit jantung. Tetapi Bramasta lebih tertarik pada gudang belakang tempat gendang merah itu disimpan. Saat pintu gudang dibuka, udara di dalamnya terasa berat, seperti ruangan yang terlalu lama menahan napas. Gendang itu berdiri di sudut. Kain merahnya kini tampak lebih gelap, dan ketika Bramasta mendekat, ia merasa ada getaran halus di telapak tangannya meski ia belum menyentuhnya. Ia mencatat semuanya dalam buku kecilnya, termasuk fakta bahwa dua korban terakhir sama-sama berada di bar sebelum meninggal, dan bahwa barang-barang aneh selalu muncul tanpa asal-usul jelas. Malam itu, setelah kembali ke kantornya yang redup, Bramasta menerima laporan baru tentang seorang perempuan muda bernama Sekar yang ditemukan tewas gantung diri di apartemennya. Wajahnya tersenyum tipis dengan sudut terlalu lebar. Yang membuat Bramasta terdiam adalah lokasi apartemen itu hanya berjarak 3 blok dari bar tersebut. Dan tetangga mengaku sering mencium aroma melati yang menyengat dari dalam kamar Sekar beberapa hari sebelum kematiannya. Bramasta mendatangi lokasi, menatap jendela kamar yang menghadap gang sempit, dan saat ia melangkah masuk, bulu kuduknya berdiri tanpa alasan rasional. Tak ada tanda perlawanan, tak ada surat, hanya cermin besar di ruang tamu dengan retakan tipis membentuk pola seperti garis leher yang patah. Di meja kecil dekat sofa, terdapat foto Sekar bersama dua perempuan lain yang sudah dikenalnya dari laporan, Laras dan Miranti, tertawa di bar yang sama. Bramasta merasakan sesuatu merangkai benang merah yang tak kasat mata. Ia berdiri di depan cermin itu lebih lama dari yang seharusnya, dan untuk sesaat, ia melihat pantulannya terlambat bergerak sepersekian detik, seperti ada versi dirinya yang enggan mengikuti. Suara gelang kaki berdenting pelan terdengar dari arah lorong kamar, dan aroma manis bercampur anyir menguar tanpa sumber jelas. Bramasta bukan pria yang mudah percaya pada hal gaib, tetapi ia tumbuh di keluarga yang menghormati cerita lama, dan ia tahu ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan pasal dan laporan medis. Ia memutuskan kembali ke bar malam itu juga, sendirian, membawa botol parfum yang diam-diam ia temukan utuh di lemari apartemen Sekar meski laporan menyebut tak ada barang mencurigakan. Bar hampir tutup ketika ia tiba, hanya ada lampu panggung yang menyala redup. Tanpa berkata apapun, ia berjalan ke gudang dan menyeret gendang merah itu kembali ke panggung. Bartender memprotes pelan, tetapi Bramasta hanya menatapnya dengan dingin. Ia meletakkan botol parfum di atas gendang, membuka tutupnya, dan menyemprotkan cairan itu ke permukaan kulit gendang. Aroma itu menyebar cepat, dan lampu-lampu mulai berkedip seperti malam Laras menari. Bramasta menabuh gendang sekali. Suara, dum, menggema lebih keras dari sebelumnya, membuat kaca-kaca bergetar. Dari sudut ruangan, bayangan memanjang,
dan sosok penari dengan leher miring muncul perlahan, gelang kakinya berdenting mengikuti detak yang tak kasat mata. Di belakangnya, sosok pria tanpa wajah berdiri, tangannya menggenggam benang-benang tipis yang terhubung ke tubuh-tubuh bayangan perempuan. Bramasta menelan ludah, menyadari bahwa benda-benda itu bukan sekadar media, melainkan pintu bagi sesuatu yang memakan kesepian, penyesalan, dan cinta yang tak selesai. Ia menabuh gendang itu lagi, lebih keras, seolah menantang. Sosok penari bergerak cepat mendekat, wajahnya kini jelas dengan mata kosong dan senyum terbelah. Bartender berlari keluar, meninggalkan Bramasta sendirian di tengah panggung. Dalam detik yang terasa seperti menit, Bramasta melihat wajah Laras, Miranti, dan Sekar di antara bayangan, semua tersenyum dengan sudut yang sama. Ia menyadari bahwa penyelidikan ini tak pernah tentang bunuh diri atau kecelakaan, melainkan tentang sesuatu yang mengumpulkan jiwa melalui benda-benda yang tampak biasa. Saat ia mengangkat tangan untuk menabuh sekali lagi, bayangan itu menyambar lebih cepat dari pikirannya. Lampu padam total. Ketika listrik kembali beberapa menit kemudian, bar itu sunyi, gendang berdiri di tengah panggung, botol parfum terletak utuh di atasnya, dan tak ada tanda-tanda keberadaan Bramasta selain buku kecilnya yang terbuka di lantai dengan satu kalimat terakhir yang tertulis tergesa, "Ini belum selesai." Sejak malam itu, bar tetap buka seperti biasa, kota Nganjuk tetap hidup dalam rutinitasnya, dan sesekali terdengar bunyi gendang pelan saat tak ada yang menabuhnya, menunggu orang berikutnya yang cukup kesepian untuk mendekat dan cukup penasaran untuk menyentuh.